Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Rahana dengan NIM 1921032 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu implementasi IRP pada proses bisnis. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih IRP itu. IRP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Karena kompleksitas dan ukuran sistem IRP, hanya sebagian kecil organisasi bersedia atau menerapkan berbagai resource fisik dan finansial dan mengambil resiko untuk mengembangkan suatu sistem IRP itu sendiri atau in-house. Beberapa produk atau produk ERP yang populer pada saat ini itu adalah antara lain SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365, Udo, dan NetSuite. Pada kali ini atau untuk kesempatan kali ini saya menggunakan produk salah satu contohnya yaitu produk Udo. Sebelum itu, Udo itu apa sih? Kita akan saya jelaskan. Udo itu adalah sebuah platform perangkat lunak bisnis yang sebelumnya dikenal sebagai Open ERP yang menawarkan berbagai aplikasi terintegrasi atau membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek profesional bisnis mereka. Udo ini dirancang untuk menjadi solusi IRP atau Enterprise Resource Planning yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai modul yang mencakup area seperti CRM, penjualan, akuntansi, manajemen inventaris, dan manufaktur, dan masih banyak lagi. Baik, langsung saja kita ke bagian Udo. Di sini kalian bisa mendownload aplikasi Udonya, bisa kalian download sesuai yang kalian inginkan. Biasanya yang sering digunakan itu adalah Udo Community, karena ini gratis ya, tidak berbayar. Sedangkan Enterprise itu dia berbayar. Atau juga kalian bisa dengan uji coba gratis. Di uji coba gratis ini kalian hanya memasukkan email kalian, lalu nanti ada email masuk untuk memverifikasi akun, nanti kalian verifikasi saja. Di sini karena saya sudah ada, jadi langsung saja di sini saya menggunakan bisnis atau usaha Keyfloris. Keyfloris ini adalah suatu usaha, dia yang menjual buket bunga atau bisa juga buket yang lainnya. Lalu di sini saya mengaktifkan beberapa modul, yaitu ada modul sales, modul purchase, lalu ada modul inventory, dan yang terakhir ada manufacturing. Pertama kita ke inventory dulu. Lalu kita ke bagian produk. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa produk yang akan saya jual. Jika kalian ingin menambahkan suatu produk baru, bisa kalian tambahkan. Kalian masukkan nama produknya, misalnya nama produknya itu adalah buket flower. Nah, di sini ada sales dan purchase, di mana karena saya ingin menjual produknya, jadi yang purchase-nya itu kita matikan. Lalu kalian bisa pilih produk tipenya.
dan masukkan kuantitinya. Sini saya menjual misalnya 10. Lalu juga bisa masukkan harganya. Misalnya saya masukkan harganya itu adalah 250.000. Lalu di sini ada potongan harganya. Bisa kalian masukkan atau juga bisa kalian matikan. Di sini saya akan memakai yang 11%. Lalu modalnya itu saya misal masukkannya 100.000. Lalu juga masukkan kategorinya. Dan juga masukkan referensinya. Referensi ini adalah untuk kalian memudahkan dalam penemuan suatu produk. Jadi saya masukkan aja misalnya BF ya. Lalu ke bagian inventory. Nah, di sini karena saya ingin menjual bukan membeli, jadi kita ganti ke manufaktur. Lalu bayinya kita matikan. Di sini bisa kalian isi juga. Setelah itu langsung saja kita save. Kita kembali lagi ke bagian produk. Kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya produknya. Setelah itu, kalau misalnya kalian ingin memasukkan produk lain atau bahan baku komponennya, bisa kalian klik new, masukkan nama produknya atau nama komponennya itu misalnya bunga plastik. Karena kita ingin membeli dan produk ini tidak kita jual, jadi yang salesnya kita matikan. Oke, lalu ke inventory, lalu ke harga. Karena kita tidak menjual produk ini ya, jadi harganya kita kosongkan. Lalu sales tax-nya kita matikan. Untuk modalnya, misalnya kita membutuhkan modalnya itu adalah 100.000. Lalu ini kita matikan juga teksnya, kategorinya kita masukkan, pada referensinya kita masukkan. Lalu ke bagian inventory. Dan di sini karena kita ingin membeli ya, kita ingin membeli bahan baku ini ke vendor, jadinya kita kliknya itu adalah buy. Lalu kita simpan. Lalu kita lihat ke produk. Nah, di sini karena unitnya belum ada, masih kosong ya. Kita beli kita beli ke vendor, kita ke bagian purchase. Lalu kita ke bagian order. Bagian vendors. Nah, di sini sudah ada beberapa vendors ya. Tetapi kalau misalnya kalian ingin menambahkan vendor terbaru, jadi kalian masukkan dulu namanya. Lalu kalian masukkan namanya. Misalnya namanya itu adalah Florist. Sorry. Yolika Floris misalnya. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, emailnya
namanya atau segala macamnya. Atau juga kalau misalnya kalian ingin persona, bisa kalian masukkan aja. Di sini bisa kalian pilih ya, bisa mau perorangan atau juga perusahaan. Misalnya kalau perorangan kita masuk atau perusahaan kita masukkan kembali ulang. Misalnya itu adalah Hana Flores ya. Lalu emailnya bisa kalian masukkan. Nomornya juga bisa kalian masukkan atau bisa juga mau kalian kosongkan. Lalu di sini juga bisa kalian masukkan alamatnya. Misalnya alamatnya itu Jalan Jalan Cermai nomor 19. Bisa juga kita kalian masukkan daerahnya, kotanya, segala macam. Kalian juga bisa masukkan nama websitenya, nama domainnya. Kalau misalnya si vendor ini mempunyai suatu website. Setelah itu kalian save. Oke, sudah ada ya. Kalau sudah ada, kalian balik lagi ke bagian order. Nah, karena kita tadi ingin membeli bahan baku ya, suatu bahan baku, kita klik new, lalu masukkan nama vendornya. Misalnya kita menggunakan vendor eh, Cahaya Puspita Floris. Sini bisa masukkan order deadline-nya itu jam berapa. Lalu di sini ada add a session. Add a session ini adalah memudahkan untuk kita mengkategorikan. Tapi kalau misalnya kalian ingin tidak memakainya, bisa kalian kosongkan. Kalau kalian ingin masukkan, misalnya kita kasih contohnya ini adalah bahan baku. Lalu kita tambahkan produknya yang mau kita beli, yaitu bunga plastik. Nah, di sini karena kuantitinya bisa kalian pilih mau kuantitinya berapa. Misalnya kita ingin membeli 10. Bisa kalian edit kuantitinya. Oke, setelah itu kalau misalnya sudah, kalian bisa kirim bukti atau kirim tagihannya ke vendor atau juga bisa kalian confirm order. Ini kalian kirim. Nanti jadinya rinciannya akan seperti ini. Nah, di sini akan tampilan seperti ini. Lalu kita kirim aja. Nah, setelah kalau misalnya si vendor ini sudah mendapatkan emailnya, langsung aja kita confirm order. Nah, ini berarti tandanya udah muncul ya, udah ada di sini. Berarti tandanya udah
ada pengiriman ya. Selanjutnya kita ke inventory lagi. Nah, di sini bisa terlihat ya ada satu pengiriman atau ya kita klik to receive. Nah, di sini ada ya. Statusnya itu adalah ready, kita klik. Nah, di sini. Semisalnya si vendor ini mengirimkan hanya 7. Dia mengirimkan hanya 7. Nanti dia akan nih, nanti dia akan muncul check availability karena tidak sesuai dengan yang tadi. Atau juga bisa kalian kalau misalnya pengirimannya tidak sesuai dengan yang kita minta, bisa back to order. Habis itu kita validasi, kita ke bagian inventory lagi, bagian produk. Bisa kita lihat ini masih kosong ya. Lalu kita ke bagian purchase lagi. Nih tadi ya, kita klik. Nah, di sini bisa akan tampil seperti ini untuk tagihannya, lalu kita receive. Habis itu kita langsung ke validasi aja. Kita validasi bahwa barang ini sudah diterima. Nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian manufacturing. Nah, kita ke bagian purchase dulu. Ini tadi. Sini kita melakukan pembayaran dulu ya. Upload bill. Misalnya kita kasih contoh di mana bukti pembuktiannya bahwa kita sudah membayar. Kita kasih contoh aja ini misalnya bukti foto bahwa kita sudah membayar. Sedang loading. Nah, nanti akan ada rincian tagihannya seperti ini, bahwa yang kita mau beli itu adalah bunga plastik dengan kuantitinya ada 10 dengan total harga yang sekian. Lalu setelah itu kita confirm.
Kita confirm aja. Lalu kita bayar. Nah, di sini pilihannya ada, bisa kalian klik mau bank atau bisa juga nanti kalian tambahkan. Misalnya mau kalian tambahkan apa? Misalnya mau kalian tambahkan cash atau bisa yang lain. Karena saya menggunakan bank, jadi kita masukkan bank, lalu bisa juga masukkan nomor rekeningnya, lalu kita buat create payment. Nah, nanti ada tampilan in payment seperti ini. Lalu selanjutnya kita kembali ke manufacturing. Lalu kita buat bills of materialnya. Nah, ini tadi yang kita beli ya. Atau kita bisa new. Produk yang tadi kita mau beli itu misalnya tadi adalah misalnya tadi yang mau kita beli itu adalah buket. Nah, buket bunga, buket flowers jumbo. Habis itu kuantitinya bisa kita masukkan komponennya. Di bills of materials ini kita bisa tahu apa aja yang mau ini agar bisa tahu harga modal yang kita dapatkan. Sorry, kita buat manufacturing new. Sorry, maaf ya. Kita back. Manufacturing. Nah, kita kita klik ke bills of. Kita klik new, kita masukin komponennya. Kita masukkan yang mau dibeli, komponen-komponennya yang ingin dibeli, yaitu ada flowers,
Ada bunga plastik. Bills of materials ini supaya kita bisa tahu modal awal yang kita pakai, yang kita gunakan itu ada berapa. Oke, oke. Setelah itu kalian save. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita balik lagi ke bagian manufacturing lagi, ke bagian order manufacturing. Nah, di sini ada, kita klik. Setelah itu kita update dulu BOM-nya. Nah, seperti ini. Nanti tampilin seperti ini. Lalu kita confirm aja langsung. Kita confirm. Di sini kuantitinya bisa kita edit berapa, misalnya 1. Sebenarnya kita mau buat 2 deh, 2. Situ kita save. Oke. Setelah itu kita ke bagian inventory lagi. Di sini ada ya manufacturing. Nah, nih. Sini kita klik. Lalu habis itu kita klik aja bawah produce. Oke. Akan seperti ini ya. Setelah itu nanti bisa kita lihat. Lalu habis itu kita kembali lagi ke bagian purchase. Maaf, sorry. Ke bagian inventory. Klik produk. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan yang tadi modalnya. Berapa yang kita dapatkan. Kita compute price. Oke. Ini sudah keubah ya. Selanjutnya kita ke bagian sales penjualan. Kita ingin melakukan penawaran ke konsumen. Lalu kita klik aja new. Kita masukkan nama customer yang ingin kita lakukan penawaran. Misalnya namanya itu adalah eh,
Lydia. Oke. Sorry, mana? Lalu di sini bisa kalian klik tanggal berapa terakhir pembayarannya. Misalnya tanggal 8 Agustus. Terus di sini kita menggunakan rupiah. Lalu payment terms-nya ini bisa kita pilih ke konstan, kalian kontan. Lalu kita masukkan produknya yang mau kita tawarkan, yaitu ada mau kita tawarkan yang kita jual ada di Key Floris ini adalah buket bunga, buket boneka. Lalu juga ada buket flowers jumbo. Lalu ada juga buket bunga. Nah, misalnya satu lagi ya, kita tambahkan dan yang terakhir itu adalah yang kita tawarkan adalah buket snack. Oke, oke, setelah itu kita simpan. Di sini muncul kode kode customernya, lalu kita kirim lewat email ke customer yang ingin kita lakukan penawaran. Nah, masukkan emailnya, lalu setelah itu kita kirim. Lalu langsung kita confirm aja. Nah, di sini sudah muncul delivery ya. Tandanya ada satu pengiriman yang akan dikirimkan kepada customer yang ingin kita lakukan penawaran. Selanjutnya, kita ke bagian inventory. Nah, di sini ada satu deliver ya. Kita klik. Nah, setelah itu langsung kita lakukan. Nanti ada muncul rincian seperti ini dan juga ada tanda bahwa available yang dimana produk-produk yang kita tawarkan ini berarti ada pada usaha kita. Selanjutnya kita validasi. Setelah itu langsung kita lihat ke bagian produk, apakah sudah berkurang atau belum. Nah, di sini berkurang ya. Yang tadinya ada 21, 22 jadi 21. Lalu juga di sini tertera ada pengurangan produk ya, pengurangan barang. Selanjutnya kita ke bagian sales. Nah, di sini bisa kita lihat, kita buat fakturnya. Kita klik. Nah, di sini bisa kita buat fakturnya atau invoice-nya ya. Kita create invoice. Nah, di sini bisa kita lihat regular invoice, down payment, percentage
atau DP setengah harga, atau juga bisa juga DP dengan beberapa harga. Lalu kita create. Setelah itu nanti ada tampilan seperti ini. Lalu kita langsung aja klik confirm. Sini seperti ini. Setelah itu langsung aja kita bayar ya. Kita lakukan pembayaran. Oh, sebelum itu kita lihat dulu. Nah, gratis. Total ini adalah yang akan harus dibayarkan oleh customer, bahwa dia harus membayar total seperti ini. Selanjutnya kita pay, lakukan pembayaran. Kita bisa pilih tadi bank atau cash, lalu kita masukkan nomor rekeningnya juga bisa. Lalu kita create payment. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini in payment. Jadi, kalau sudah terlihat seperti ini, bahwa si customer ini sudah membayar untuk penawaran ini. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan, beberapa 4 modul penting dalam suatu pembuatan IRP. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.